بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Paling saya enak pakai ini, Pak. Nah, itu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mempertemukan kita di majlis yang walaupun secara waktu kok kayak bukan waktunya gitu ya. Ana nggak tahu apakah memang di sini selalu mengadakan majlis ba'da asar. Karena di tempat kami jarang-jarang orang buat majlis ba'da asar. Mungkin karena sudah terlalu hebat ikhwan dan akhwat pengajian Jakarta. Mudah-mudahan. Bersyukur kita pada Allah yang telah mengumpulkan kita di taman-taman surga dunia. Inilah dia taman-taman surga dunia, insyaallah ta'ala. Majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, mengingatkan kita kepada agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat dan bekal dari taman-taman surga itu. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qal hilaqudz dzikr. Taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna hilaqudz dzikr, halaqah-halaqah zikir, adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Hari ini Sabtu sore biasanya waktu yang spesial, yang dispesialkan untuk keluarga. Namun di majlis ini saya melihat orang yang mengorbankan waktu-waktu untuk keluarganya guna menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan ini suatu hal yang patut untuk diapresiasi, bahwa ini adalah suatu hal yang luar biasa.
Semoga semangat kita untuk menimba ilmu, duduk di majlis-majlis ilmu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa imamul ghurril muhajjalin. Beliaulah sayyidnya para nabi dan para rasul, dan beliaulah imamnya orang-orang yang wajahnya putih bercahaya, kedua tangan dan kakinya putih bercahaya di yaumil mahsyar. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan adalah kebaikan yang pernah beliau ajarkan, dan tak satu pun kebaikan yang itu adalah kebaikan yang beliau belum ajarkan. Dan semua yang namanya syarr, keburukan, adalah apa yang beliau katakan bahwa itu buruk, dan tak ada satu pun yang namanya syarr, keburukan yang beliau tidak ajarkan di dalam syariatnya. Itulah imam kita, pemimpin kita, orang yang harus kita cintai lebih daripada kita mencintai diri kita. Harus kita cintai lebih dari kita mencintai anak kita, orang tua kita, istri kita, harta kita, dan apapun yang kita miliki. Bahkan para ulama dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in lebih mengorbankan nyawanya dibanding mengorbankan satu akidah yang beliau yakini berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, lebih baik beliau mati, lebih baik meninggal dunia daripada harus mengakui suatu kebatilan yang beredar ketika itu dan dipaksakan untuk diyakini ketika itu bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau lebih menerima derita di penjara dengan segala ragam penderitaan dan hukuman, dan beliau sudah siap untuk melayang nyawanya asal tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Ini menunjukkan bahwa beliau lebih rela nyawanya hilang daripada harus mengorbankan satu akidah yang beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ini ditiru oleh umat. Anda ini ditiru oleh kita. Kita lebih rela mengorbankan nyawa kita dibanding mengorbankan satu akidah yang sudah kita ketahui berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu untuk mencapai seperti itu, seperti keimanan Imam Ahmad bin Hanbal, butuh proses yang panjang, butuh perjalanan waktu yang panjang. Akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil. Masih ada permukaan bumi ini hidup para ulama yang meniru derap langkah ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita di sore hari yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala menjadikannya sore yang penuh berkah, adalah berawal dari firman Allah. Kita landasi dengan firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 281. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan hendaklah mereka takut kepada suatu hari di mana pada hari itu mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
setiap jiwa akan diberikan kepadanya ganjaran sesuai dengan apa yang dia amalkan, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Al-Baqarah ayat 281. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, dimanapun antum berada, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita di dalam ayat ini untuk melakukan persiapan. Dan persiapan yang Allah perintahkan adalah persiapan untuk menghadap kepadanya, untuk saat di mana kita dikembalikan kepadanya. Persiapan di mana kita Allah Subhanahu wa taala akan panggil. Dan ini akidah yang saya yakin dan percaya semua kita berakidah dengannya, bahwa kita hidup di permukaan bumi ini bukan untuk di bumi. Kita hidup di permukaan bumi ini hanya sementara. Bumi adalah negeri persinggahan. Dan kehidupan kita di permukaan bumi ini hanyalah waktu yang sangat teramat singkat. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakan kita. Berapa panjang kehidupan kita di permukaan bumi? Allah mengatakan ketika Allah menurunkan firman-Nya di masa Rasulnya hidup sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Terdapat dalam surat Al-Ma'arij, di awal-awal surat Al-Ma'arij. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba. Dan kami memandang hari kiamat itu sudah dekat. Kapan Allah turunkan ayat ini? Di saat Rasul masih hidup. Dan Allah mengatakan hari kiamat, hari kembali kepada Allah, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dipanggil semuanya menghadap Allah. Allah katakan sudah dekat. Dan telah berlalu kalimat itu di saat Allah menurunkan sudah dekat, kalimat sudah dekat, hari kiamat sudah dekat, sudah berlalu 1400 tahun lebih. Terbayangkah kita berapa dekatnya lagi kepada hari kiamat itu? Yang sudah berlalu 1400 tahun dari awal di saat Allah menurunkan, kami memandangnya sudah dekat. Dan jauh lebih dekat lagi adalah ajal kita. Dan itu kiamat kita. Barang siapa yang telah datang kepadanya kematian, faqad qamat qiyamatuh. Kiamatnya sudah terjadi. Karena kiamat untuk setiap individu bukanlah hancurnya dunia, tapi kiamat untuk setiap individu adalah saat dia bertemu dengan ajalnya. Maka kiamat masing-masing individu kita
jauh lebih dekat lagi. Hanya saja kita yang memandangnya masih lama. Dan tak ada yang menyuruh kita untuk memandangnya masih lama kecuali iblis dan bala tentaranya. Dia sengaja bisikkan kepada kita, lama lagi mati itu. Santai saja. Kematian masih lama. Masih ada kesempatan untuk bertaubat nanti. Itu yang dia inginkan. Di saat dia berhasil memasukkan bisikannya kepada kita bahwa kematian masih lama, kiamat kita masih lama, itu agar dia memiliki kesempatan menggoda kita untuk mengundur-undur taubat. Namun seorang mukmin yang yakin dan percaya bahwa kiamat untuk dirinya sudah sangat teramat dekat, dan dia yakin kiamat yang besar, kiamatul uzma, yaitu hancurnya dunia ini sudah sangat teramat dekat, apalagi ajalnya jauh lebih dekat daripada itu. Hanya hamba-hamba yang seperti ini yang akan melakukan persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk kembali kepada Allah. Naam. Hidup kita di permukaan bumi ini adalah seluruhnya dari awal sampai akhir adalah persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Persiapan untuk hari akhir itu. Persiapan untuk padang mahsyar itu. Dan untuk itulah kita hidup di permukaan bumi ini. Kita tidak hidup untuk sekedar hidup dan selesai. Kita tidak hidup untuk mencari harta. Kita tidak hidup untuk menjadi orang-orang yang bertahta. Kita tidak hidup untuk memperkaya diri, mempercantik diri. Kita hidup semuanya orang mukmin dan mukminah untuk melakukan persiapan padang mahsyar. Dan ini yang telah banyak hilang dari dada banyak orang di antara orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah banyak orang yang lupa. Dia hidupnya itu untuk persiapan hari yang jauh lebih dahsyat, hari yang jauh lebih panjang, hari yang jauh lebih berat, hari yang tidak punya batas waktu akhir, kekal. Dan semua kita akan ke sana, tanpa terkecuali. Tak seorang pun di antara kita yang absen. Wa ma hum anha bighaibin, kata Allah. Mereka tidak akan pernah bisa absen daripada hari itu. Siapa yang sadar bahwa hidupnya untuk persiapan yaumil mahsyar, dialah yang beruntung. Dan siapa yang terlena hidup di permukaan bumi ini dengan kehidupan bumi, kehidupan dunia, terlena dan tidak membuat persiapan padang mahsyar, ialah yang merugi. Dan siapa yang tidak percaya dengan padang mahsyar, celaka dan binasa untuk selama-lamanya. Dan ini akidah bukan akidah umat Islam yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, dan tidak percaya dengan adanya hari berhisab, tidak percaya dengan adanya mizan, timbangan padang mahsyar, tidak percaya dengan adanya sirat, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Ini bukan umat Islam. Ini akidah orang kafir. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, kehidupan kita hanya kehidupan dunia saja. Tidak ada yang lain selain dunia ini.
Namutu wa nahya. Kita awalnya mati, kemudian hidup, kemudian akan mati lagi. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membuat kita meninggal dunia dan mati kecuali hanya proses perjalanan waktu. Di dalam ayat ini Allah menunjukkan mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Hari dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala, dan dengannya mereka itu kafir, ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, kita mulai latah. Kita umat Islam mulai latah meniru mereka. Mereka yang tidak beriman dengan hari akhir itu. Sampai-sampai kata-kata dan kalimat-kalimat lisan kita pun mulai meniru-niru gaya mereka. Sampai aktivitas kita pun, amalan zahir kita pun mulai meniru gaya-gaya mereka. Lisan, contohnya, tidak sedikit umat Islam yang meniru gaya lapas orang-orang kufar ketika menghibur orang yang mati dari kalangan mereka. Mereka mengatakan, tenanglah engkau, biarkan dia pergi untuk istirahat selama-lamanya. Ini kata-kata orang kafir. Ya, karena yang dia fahami adalah setelah meninggal dunia adalah istirahat selama-lamanya. Karena dia tidak percaya dengan hari berbangkit. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Menurut mereka setelah meninggal dunia, orang itu akan istirahat di alam kubur untuk selama-lamanya. Tak akan hidup lagi, tak akan menderita lagi, tak akan bersedih lagi, tak akan hidup dengan hal-hal yang akan menyedihkan mereka lagi. Sehingga mereka hibur keluarga yang berduka dengan mengatakan, sudahlah, Bapak sudah istirahat untuk selama-lamanya, biarkan dia tenang di tempat peristirahatannya. Umat Islam mulai latah meniru. Pernah dengar umat Islam yang mengatakan itu? Dia sudah berangkat ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mari kita antarkan dia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Pernah dengar? Pernah apa sering? Ini di dalamnya akidah kufur. Karena di dalam akidah kita, kehidupan setelah kehidupan dunia jauh lebih dahsyat. Jauh lebih berat. Lalu kenapa kita mengatakan istirahat untuk selama-lamanya? Ini soal kata-kata. Soal perbuatan akhirnya meniru juga. Umat Islam meninggal, kita pun kirim bunga. Dari mana umat Islam meniru kirim bunga itu? Dikirimkan bunga sebanyak-banyaknya ke rumah orang yang berduka. Judulnya selamat meninggal. Biasanya kalau bunga kan ucapan selamat kan? Turut berduka cita. Siapa yang menyuruh kita kirim bunga ke rumah duka? Apakah Al-Quran menyuruh kita? Apakah hadis Nabi menyuruh kita? Apakah para ulama memerintahkan kita? Tidak. Yang ada kita melihat orang kafir melakukannya dan kita latah mengikuti gaya mereka. Kayaknya bagus. Mulai dibuat iring-iringan ke pemakaman pakai foto. Siapa yang mengajarkan itu kepada umat Islam? Kemudian setelah dimakamkan diletakkan karangan bunga di pemakamannya itu, ditabur bunga. Siapa yang mengajarkan itu kepada umat Islam?
Kalau Allah yang mengajarkan di mana di dalam Al-Quran? Kalau Rasulullah yang mengajarkan di mana di dalam hadis? Kalau para ulama yang mengajarkannya di dalam kitab apa Imam Syafi'i mengatakan itu? Di kitab apa Imam Ahmad mengatakan itu? Tak ada. Yang ada adalah umat Islam mulai latah. Dan mulai terbukti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, latattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti gaya-gaya orang-orang di luar agama kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Walaupun nanti mereka punya gaya, punya cara, punya acara masuk lubang dob, kalian juga akan ikut masuk lubang itu. Dob adalah binatang padang pasir. Dan artinya bukan biawak. Silahkan antum lihat, Google saja biar tahu seperti apa dob itu. Tulis bot, ba. Sudah, searching. Keluar nanti gambarnya. Dia bukan biawak, walau agak mirip. Tapi bukan biawak. Dia binatang padang pasir, hidup di padang pasir, jarang sekali minum, dan jarang sekali terkencing. Katanya dob itu terkencing 1 kali dalam 40 hari. Karena dia hanya makan rerumputan sedikit mengandung air pagi, embun, dan dagingnya panas. Katanya sangat baik untuk lelaki. Tidak jarang jemaah umroh nanya, Ustaz, daging dob di mana? Saya mulai tahu nih. Baik. Nabi mengatakan kalian akan ikuti gaya langkah mereka, kalian ikuti pola hidup mereka. Benar. Terbukti dan kita menyaksikan dengan mata kepala kita umat Islam. Tidak jauh-jauh di negeri kita tercinta ini Indonesia mulai mengikuti gaya-gaya langkah-langkah orang-orang kufar. Walau dia masih muslim, dia masih salat, dia masih zakat, dia masih puasa Ramadan, namun pola hidupnya mulai berubah menjadi pola hidup gaya orang-orang kafir. Dan dia masih muslim. Kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam masalah ini. Kita masuk kepada masalah yang kita inginkan. Orang kafir tidak melakukan persiapan. Dia hidup untuk kebahagiaan yang dia inginkan di dunia. Dia hidup untuk harta. Dia hidup untuk popularitas. Dia hidup untuk tahta. Karena dia tidak ada persiapan padang mahsyar. Kita jangan ikut-ikutan. Mukmin itu hidupnya beda. Orang kafir itu hidupnya di dunia se-enjoy mungkin yang dia bisa lakukan. Sementara umat Islam tidak begitu pola hidupnya. Umat Islam berjibaku sebanyak yang dia mampu. Orang kafir pola hidupnya menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Umat Islam pola hidupnya berinfak sebanyak-banyaknya. Orang kafir untuk mencari popularitas, umat Islam disuruh lari dari popularitas. Tak sama antara orang kafir hidup dengan orang mukmin karena berbeda akidah. Mereka tidak memiliki keyakinan padang mahsyar. Sementara kita memiliki keyakinan padang mahsyar. Bagaimana mungkin orang yang yakin akan padang mahsyar hidupnya akan sama dengan orang yang tidak yakin dengan padang mahsyar? Maka kalau kelihatan mereka selalu bernyanyi, umat Islam nggak boleh nyanyi. Karena nyanyi menghancurkan padang mahsyarnya. Kalau tiap hari mereka terlihat karaokean, umat Islam jangan karaokean. Karena umat Islam hidup untuk persiapan padang mahsyar. Kalau terlihat mereka riswah, sogok menyogok, umat Islam nggak boleh riswah. Kalau terlihat mereka memakai uang riba, umat Islam nggak boleh pakai uang riba.
Kalau terlihat mereka selalu membangun rumah dan menghiasi rumahnya, umat Islam terlihat selalu membangun rumah Allah dan menghiasi rumah Allah dengan ketaatan. Kalau mereka terlihat di malam hari jogging, dugem, umat Islam terlihat di malam hari ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, dan seterusnya. Lanjutkan ayat. Allah mengatakan ciri-ciri mereka hidup di dunia ini ruku dan sujud. Tarahum ruk'an sujada. Mereka ruku, mereka sujud. Mereka tidak ngelantur di malam hari ke sana kemari nyari tempat-tempat hiburan. Lalu joget di lantai dansa, di lantai dugem. Itu orang kafir dan pola hidup orang kafir yang seperti itu. Umat Islam tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Umat Islam itu tulang rusuknya ini jauh dari tempat tidur. Bukan pergi dugem. Yad'una rabbahum. Mereka bermunajat kepada Allah di malam hari. Persiapan padang mahsyar. Dan antara mereka-mereka yang hidup malam hari untuk dugem adalah pola hidup orang kafir, dan orang yang hidup di malam hari untuk bertahajud, berdoa kepada Allah, pola hidup orang mukmin, ada tingkatan-tingkatan yang tidak sedikit hanya Allah yang tahu. Ada yang semakin dekat dengan pola hidup orang kafir, dan ada yang semakin dekat dengan pola hidup orang mukmin. Dan kalau mayoritas kita melihat umat Islam Indonesia tercinta, maka sepertinya di malam hari itu sangat sedikit yang bangun untuk sholat malam. Sangat sedikit mengamalkan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tulang rusuk mereka ini jauh dari tempat tidur. Menjauh dan menghindar dari tempat tidur. Untuk apa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka. Khaufan, penuh dengan rasa takut. Wa tama'an, penuh dengan rasa harap. Kenapa saya bisa tahu sangat sedikit umat Islam yang sholat malam? Karena mayoritas umat Islam tidurnya lambat. Mayoritas umat Islam tidurnya apa? Lambat. Ketika umat Islam terlambat tidur, kita tahu mereka tidak tahajud. Karena itu indikasi. Indikator tidak sholat malam, sholat tidur malamnya terlambat. Orang kalau sudah mulai tidur jam 12, jam 1, setengah 12, setengah 1, sulit tahajud. Sangat sedikit umat Islam yang bangun untuk tahajud. Karena kita sudah melihat mayoritas banyak umat Islam yang terlambat tidur malam. Tidur malamnya lambat. Ditambah tidur malam lambat, makan malamnya pun lambat. Ini dua hal yang sering menghalangi manusia dari sholat tahajud. Terlambat tidur dan mengundur-ngundur makan malam. Ketika ini kita lihat banyak di tengah umat Islam, kita bisa mengambil indikator bahwa umat Islam ini jarang tahajud. Karena terlambat makan malam akan membuat kita berat bangun. Terlambat tidur akan membuat mata kita berat untuk dibangunkan. Terlepas dari semua itu, kita hidup di permukaan bumi ini untuk yang ini. Untuk mempersiapkan persiapan matang untuk hari yang jauh lebih berat daripada hari yang kita hidup sekarang.
Hidup kita sekarang nggak terlalu berat, Pak. Ringan. Namun kita membuat persiapan matang untuk kehidupan kita sekarang. Biarlah kita bekerja keras, kumpul uang. Untuk apa? Persiapan hari tua. Entah bertemu tua, entah tidak, kita pun tak tahu. Tapi kita persiapan hari tua. Kita bangun rumah, persiapan untuk anak-anak saya. Kita bangun perusahaan, persiapan untuk anak-anak saya. Kita tumpuk uang di rekening, persiapan untuk mereka juga. Kita melakukan persiapan yang sangat baik dan sangat bagus untuk urusan dunia, yang dunia itu ringan. Dunia itu tidak berat. Satu setengah piring nasi sudah cukup untuk satu hari. Pagi nggak usah ada nasi, cukup sepiring nasi di siang hari, dan setengahnya menjelang isya. Cukup. Namun kita menumpuk kekayaan yang jauh lebih banyak daripada satu setengah piring nasi itu. Kita punya persiapan matang untuk kehidupan dunia yang ringan. Dan Allah mengatakan hari akhirat hari berat. Yang mengatakannya berat bukan saya, Allah. Dalam surat Al-Muddatsir Allah katakan itu. Di awal surat Al-Muddatsir. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu adalah hari asir, hari yang sangat berat. Yang mengatakannya berat siapa? Allah, bukan ustaz, bukan ulama. Allah yang mengatakan berat. Namun sayang banyak orang yang untuk kehidupan yang berat, yang Allah katakan berat, dia tidak ekstra membuat persiapan. Namun untuk dunia yang ringan, dia ekstra membuat persiapan. Ada yang keliru. Dan suri tauladan kita yang terbaik untuk membuat persiapan padang mahsyar adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana beliau ekstra membuat persiapan padang mahsyar. Bagaimana beliau benar-benar hidupnya untuk persiapan padang mahsyar. Bagaimana beliau selalu ingat padang mahsyar. Bagaimana beliau selalu mengingatkan umat tentang padang mahsyar, tentang hari akhirat. Bagaimana beliau menginfakkan hartanya dan menyisakan sesuatu yang sangat sederhana untuk keluarganya. Semua untuk wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kita tidak tanamkan di dalam diri kita hidup ini untuk persiapan padang mahsyar, setan akan mudah mengambil kita dan menarik kita ke arah yang dia inginkan. Kita akan lupa neraka. Dan itu membuat kita membuka pintu kepada syaitan mengatakan, silahkan goda saya ke jalan-jalan neraka. Kita mulai tidak terlalu harap dengan akhirat, dengan surga. Sehingga kita seolah-olah mengatakan kepada syaitan, silahkan goda saya untuk semakin jauh dari jalan surga. Kita semakin tidak peduli dengan hari berhisab. Seolah-olah kita berkata kepada syaitan, silahkan goda saya untuk tidak peduli kepada hari berhisab. Orang yang tidak hidup untuk persiapan padang mahsyar, dia membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk godaan syaitan.
Namun orang yang ingat dia dihisab, syaitan sulit menggodanya. Ketika dia disuruh oleh syaitan untuk mengambil harta haram, oh nggak bisa. Harta ini akan dihisab oleh Allah, dari mana saya ambil, kemana saya belanjakan. Ketika dia benar-benar yakin hidupnya adalah persiapan untuk jangan sampai masuk ke neraka, dia mulai berjauhkan diri dari jalan-jalan neraka. Ketika diajak, oh ini jalan neraka, maaf saya nggak bisa. Diajak lagi ke jalan neraka, maaf saya tak bisa. Diancam untuk menjalankan jalan ke neraka, silahkan Anda ancam saya. Saya kukuh dengan keyakinan saya bahwa ini tak boleh. Di saat dia yakin dengan surga dan benar-benar hidup untuk persiapan masuk surga, dia tamak dengan kebaikan. Terlihat dia berinfak, terlihat dia salat, terlihat dia menangis dan khusyuk, terlihat dia menyantuni anak yatim, terlihat dia hadir di majelis ilmu, terlihat dia membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami makna Al-Quran, terlihat dia mempelajari hadis Nabi, dia lari dari satu majelis ke majelis yang lainnya, berusaha untuk memahami agamanya. Dan terlihat dia bertanya kepada ahli ilmu tentang agamanya, apakah ada yang salah dari yang saya kerjakan, apakah ada yang salah dari yang saya lakukan. Ini orang yang persiapan hari akhirat itu. Dan sudahkah kita menjadi orang-orang yang seperti itu? Orang yang mempersiapkan diri untuk hari kematian, hari di mana kita dipanggil menghadap Allah? Atau kematian bagi kita sesuatu yang tidak boleh dibicarakan? Atau bagi kita sesuatu yang tidak perlu untuk dibicarakan? Sehingga kita tidak butuh persiapan. Para ulama hidup dengan ketaatan beraneka ragam. Para ahli ibadah, generasi salaful ummah, hidup dengan ketaatan yang luar biasa. Dan mereka masih takut masuk neraka. Karena keimanan mereka yang luar biasa kepada neraka itu. Allah katakan tentang diri mereka, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut akan azab Rabb mereka. Padahal mereka sudah beramal soleh sebanyak-banyaknya. Mereka sudah lari daripada maksiat sejauh-jauhnya lari. Sekencang-kencangnya berlari dari maksiat, menghindari maksiat. Tapi mereka masih takut masuk neraka. Sementara kita yang tidak merasa hidup ini persiapan akhirat, berbuat maksiat di kobaran api yang besar. Kita buat gundukan kayu, lalu kita bakar di malam hari, dan kita pun mulai bernyanyi, di sana senang, di sini senang. Api menyala dengan besarnya di hadapan kita. Kita berpacaran, kita bernyanyi, gelak tawa, bercanda ria, api ya akhi, api di depan Anda. Api yang mengingatkan Anda kepada api akhirat seharusnya. Sudah demikiankah lemahnya iman kita untuk persiapan padang mahsyar? Sudah demikiankah kita berani dengan api-api akhirat? Sehingga jalan-jalan menuju neraka itu kita jalani, kita lakoni, kita kerjakan. Lalu kita mengatakan saya tidak mau masuk neraka. Cukupkah pengakuan kita tidak mau masuk neraka itu? Untuk tidak ke neraka Allah? Diajak kepada ketaatan, kita bermalas-malasan. Kita sulit untuk diajak kepada ketaatan itu. Lalu kita katakan saya ingin ke surga. Cukupkah ucapan kita saya ingin ke surga? Untuk kita sampai ke surga itu tanpa persiapan matang. Mereka yang rajin beribadah, mereka yang rajin taat kepada Allah, masih takut ke neraka Allah.
Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan syariat, ahli hukum-hukum syariat, dan ahli dari kalangan para sahabat, bukan ahli di zaman kita, ahli di kalangan sahabat. Dan para sahabat mayoritas mereka adalah ulama. Abdullah bin Mas'ud, imamnya dan pemuka agamanya para sahabat. Dia masih takut dirinya terjebak ke dalam kesalahan. Dan mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang ingin meniru para sahabat Nabi, mencontoh para sahabat Nabi, contoh yang sudah meninggal dunia. Jangan contoh kami yang masih hidup. Karena kami yang masih hidup ini masih belum aman dari fitnah. Siapa yang mengatakannya itu? Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, diri saya ini jangan kalian contoh. Saya belum aman. Kematian belum pasti untuk saya sebagai husnul khatimah. Kalau ingin mencontoh, tiru yang sudah wafat. Ada Abu Bakar yang sudah wafat, tiru tuh Abu Bakar. Yang sudah jelas wafat di atas ketaatan. Ada Umar yang sudah wafat, tiru tuh Umar. Yang sudah jelas wafat ketika sedang sholat, ditusuk. Tiru tuh Utsman yang sudah wafat. Dan ketika dia wafat, dia sedang puasa, sedang membaca Al-Quran. Tiru Ali yang dia ditikam ketika mau pergi sholat subuh. Mereka tiru, bukan saya. Tiru mereka yang sudah wafat. Kami yang masih hidup masih belum aman dari fitnah. Walaupun kami sahabat Nabi, kami belum aman dari fitnah. Begini orang-orang yang beriman. Begini kehidupan orang-orang saleh. Begini salaful ummah. Begini ulama-ulama salaf as-saleh. Jangan kita hanya mengatakan kita pengikut salafus saleh, namun akhlak salafus saleh tidak kita ikuti. Namun ibadah salafus saleh kita jauh. Ketakutan salafus saleh terhadap neraka jauh sekali kita darinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Mereka adalah orang-orang yang ketika menginfakkan apa yang mereka infakkan, memberikan sedekah apa yang mereka berikan daripada sedekah, hati mereka masih takut bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Sudah rajin berinfak, rajin mengeluarkan harta, rajin bersedekah, namun hati mereka masih takut. Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ini adalah orang yang mencuri, berzina, membunuh? Walaupun mereka sudah berinfak dan bersedekah, tapi mereka masih takut akan dosa-dosa mereka." Kata Nabi Muhammad, "La ya banatas Siddiq." Tidak wahai anak Siddiq. Siapa Siddiq dalam hadis ini? Abu Bakar. Tidak wahai anak Siddiq. Bukan itu maksud ayat. Namun mereka adalah orang yang berinfak, salat, bersedekah, puasa, namun mereka masih takut tidak akan Allah terima ibadah mereka itu. Sehingga mereka tidak pantas ke surga. Ini salafus saleh. Ini salafus saleh yang harus kita tiru. Sampai di mana persiapan kita untuk padang mahsyar? Sampai di mana infak kita untuk persiapan itu? Sampai di mana salat kita untuk persiapan itu? Sampai di mana puasa kita untuk persiapan itu? Sampai di mana kita menahan lisan kita dari maksiat untuk persiapan itu? Sampai di mana kita menahan mata kita dari maksiat untuk persiapan itu? Sampai di mana kita menahan telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, dan itu yang paling dahsyat. Tidak mau hasad, tidak mau dengki, tidak mau suudzon, tidak mau jaza, merasa kecewa dengan keputusan Allah. Tidak mau syirik, tidak mau mencintai dunia berlebihan daripada akhirat.
Tidak ingin mencintai siapapun selain Allah lebih daripada cintanya kepada Allah. Tidak ingin mendahulukan perkataan siapapun lebih daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini persiapan padang mahsyar. Dan untuk itu kita hidup. Tak mau melakukan maksiat karena takut dihisab. Selalu rakus akan ibadah karena persiapan dihisab. Selalu di depan matanya diletakkan firman Allah tabaraka wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Selalu ada di depan pelupuk matanya. Sekecil apapun kamu berbuat maksiat, kamu akan diberikan ganjaran di akhirat. Sekecil apapun kamu melakukan ketaatan, akan diberikan ganjaran untukmu di akhirat. Itu di depan pelupuk matanya. Sehingga sekecil apapun maksiat, dia tidak mau. Dan sekecil apapun ibadah, dia kerjakan. Apalagi yang besar. Mari ma'asyarul muslimin. Mari ma'asyarul muslimat. Kita hidup tidak untuk dunia. Kita hidup untuk akhirat. Dan untuk itulah kita dihidupkan Allah di permukaan bumi ini. Mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita di akhirat. Karena kehidupan kita di akhirat panjang, bekalnya dari sini kita bawa. Dari sini kita ambil. Dari sini kita persiapkan. Kalau orang yang tidak mengambil bekal sebanyak-banyaknya ketika dia hidup di dunia ini, dia tidak punya bekal nanti di akhirat. Apa nasibnya? Perjalanan panjang, perjalanan berat. Matahari di atas kepala 1 mil. Hidup resah dan gelisah. Hidup penuh dengan rasa takut. Sehingga tubuh kita yang tanpa pakaian kita tidak peduli. Karena ketakutan tadi. Hidup di alam kritis. Dan itu bukan 1 jam 2 jam. Bukan 5 jam 6 jam. Bukan sehari 2 hari. Bukan sepekan 2 pekan. Bukan sebulan 2 bulan. Bertahun-tahun. Ratusan tahun di padang mahsyar. Tanpa makan, tanpa minum. Kapan kita bersiap? Dan orang yang paling bahagia nanti di padang mahsyar adalah orang yang paling banyak mengambil bekal hidup di permukaan bumi untuk padang mahsyar itu. Yang paling banyak beribadah dan paling rajin lari daripada maksiat, mereka yang paling bahagia di akhirat itu. Tentu yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diiringi oleh para nabi dan para rasul setelah beliau. Setelah itu diiringi oleh generasi-generasi terbaik, umat-umat para nabi, dan yang paling terdepan adalah yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita ada di mana untuk persiapan itu? Kita telah melakukan apa untuk persiapan itu? Ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam Al-Quran, di awal juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya, sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, seorang sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, kebunku yang paling aku cintai adalah Bayraha." Kebun Bayraha. Kebun itu ada di depan Masjid Nabawi. Itu kebun yang ku cintai. Kata para ulama, ada sekitar 600 batang atau lebih isi kebun kurma itu. Itu kebun yang paling ku cintai ya Rasulullah. Sementara Allah mengatakan, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka sekarang saksikan wahai Rasul, bahwa kebun itu saya infakkan lillahi wa rasulih. Itu hartaku yang paling berharga ya Rasulullah. Ini orang-orang yang melakukan persiapan padang mahsyar. Sehingga apa yang mereka lakukan dikekalkan Allah dalam sejarah manusia. Dan apa yang mereka lakukan di hari itu
Dipelihara oleh Allah riwayatnya sampai hari ini untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Mereka menginfakkan kebun mereka yang terbaik. Sementara kita berinfak juga. Tapi seringnya umat Islam sekarang ini berinfak sisa-sisa. Sisa belanja pasar diinfakkan. Sisa angkot diinfakkan. Sementara ketika minta surga paling tinggi. Apa enggak salah? Ketika disuruh berkorban paling ringan. Giliran minta yang paling tinggi. Apa enggak salah? Minta yang paling tingginya enggak salah, Pak. Namun berinfak sisa-sisa ini yang salah. Kalau memang ingin tempat yang tertinggi di surga Allah, maka infaknya juga yang terbaik. Ini namanya permintaan sepadan dengan usaha sepadan. Karena segala yang tidak sepadan itu biasanya bukan hal yang benar. Tahu sepadan? Bahasa kadang-kadang saya berbahasa daerah saya. Seimbang ya? Tahu ya? Paham ya? Ini seimbang. Permintaan yang terbaik di surga Allah diiringi dengan pengorbanan terbaik di hari persiapan padang mahsyar. Yaitu di hari ini. Namun kalau di sini malas-malasan. Waktu yang kita berikan untuk agama kita sisa-sisa. Waktu yang kita berikan untuk ilmu sisa-sisa waktu yang ada. Waktu yang kita berikan untuk harta yang kita berikan untuk infak sisa-sisa. Saya takutnya, naudzubillahi min dzalik, akhirat juga yang sisa-sisa yang buat kita. Setelah seluruh penduduk surga yang akan ke surga tanpa kesinggah ke neraka sudah huni dulu tempat-tempat mereka. Baru tinggal sisa-sisa. Baru kemudian diangkat dari neraka orang-orang yang pantas untuk diangkat. Dimasukkan ke sisa-sisa surga yang ada. Dan saya bertaubat kepada Allah kalau kalimat ini salah. Maksud saya sisa-sisa bukanlah menghina dan merendahkan surga. Namun sudah dihuni oleh orang-orang yang tidak singgah ke neraka sekalipun. Sedikit pun. Secuil waktu mereka tidak singgah ke neraka. Baru masih ada yang lain di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang belum ada penghuninya. Ini yang saya maksud dengan sisa-sisa itu. Kalau kalimat ini salah, saya sekarang bertaubat kepada Allah. Namun yang saya maksud itu tanpa maksud mengkerdilkan surga. Karena kata-kata sisa bisa bermakna apa? Kerdil. Tapi bukan itu maksud saya. Baru kemudian orang dari neraka diangkat. Sesuai dengan kadar imannya diangkat dari neraka. Dimasukkan ke dalam sungai. Dicelupkan ke dalam sungai. Di pintu surga. Namanya Nahrul Haya. Sungai kehidupan. Setelah itu disuruh masuk surga oleh Allah. Sehingga mereka mendapatkan tempat-tempat yang tersisa dari yang dihuni oleh orang-orang yang tidak singgah ke neraka. Kalau kita untuk agama kita, kalau kita untuk akhirat kita berikan sisa-sisa, saya takut ini yang terjadi. Walaupun akhirnya ke surga, namun mengambil yang sisa. Sebelumnya berarti singgah di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita berlomba-lomba untuk surga. Namun siapa di antara kita yang sekarang berlomba-lomba untuk surga itu? Kalau perlombaan untuk dunia banyak sudah. Orang yang mengorbankan hartanya untuk perlombaan dunia, mengorbankan harga dirinya untuk pengorbanan dunia, mengorbankan auratnya untuk perlombaan dunia, mengorbankan akhiratnya untuk perlombaan dunia. Sudah terlalu banyak contohnya, tak perlu saya sebutkan. Tapi siapa yang mengorbankan segala-galanya untuk akhiratnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardaahu selalu berusaha mengalahkan amal Abu Bakar. Namun dia selalu gagal. Abu Bakar selalu mendahuluinya. Suatu hari Rasulullah menyuruh menginfakkan harta. Karena Rasulullah akan memberangkatkan pasukan ke Tabuk berhadapan dengan Romawi. Tentara sangat besar. Jumlah pasukan tentara Romawi besar. Sarana prasarana perang mereka lengkap. Sementara umat Islam jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak mereka.
dan sarana perang mereka juga minim. Akhirnya Rasulullah menyuarakan agar kaum muslimin mendermakan hartanya untuk persiapan pasukan jihad, karena Rasulullah ingin membawa pasukan sebanyak yang beliau mampu membawanya. Ketika itu Umar mulai mengatakan, mungkin ini saatnya saya mengalahkan Abu Bakar. Lalu dia pulang ke rumah radhiyallahu anhu wa ardahu, lalu mengambil setengah hartanya yang ada. Setengah hartanya yang ada. Kalimat ini ringan di lidah, namun berat diamalkan. Setengah harta yang ada. Saya yakin antum ini tahu berapa uang antum di rekening sekarang. Berapa emas yang antum miliki, berapa saham yang antum punya. Ambil setengahnya untuk diinfakkan. Bukan pekerjaan ringan itu. Pengorbanan besar. Namun kata Umar, mudah-mudahan dengan ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Lihat mereka berlomba-lomba. Lihat mereka berlomba-lomba untuk persiapan padang mahsyar mereka, untuk agama mereka. Dan itulah yang membuat mereka mulia di sisi Allah. Ia ambil setengah hartanya yang ada. Ia datang kepada Nabi kita tercinta dan mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku yang aku miliki. Aku persembahkan sekarang untuk agama Allah. Setengah. Lalu dia radhiyallahu anhu menjarak dari Nabi, menanti apa yang akan dilakukan Abu Bakar. Dan Umar ketika itu sangat yakin dia bisa mengalahkan Abu Bakar. Dan dia tidak pernah mengatakan kepada Abu Bakar, ayo kita pacu-pacuan ya Abu Bakar. Tidak pernah. Sehingga Abu Bakar merasa disaingi dan berlomba dengan Umar. Tidak. Perlombaan benar-benar perlombaan iman. Perlombaan sesuatu yang ada di dalam dada. Perlombaan orang-orang yang serius mencari akhirat. Perlombaan yang hakiki, fastabiqul khairat yang hakiki. Dia menjauh dari Nabi, menanti Abu Bakar datang. Dan Abu Bakar pun kemudian datang. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Ini semua hartaku yang ada ya Rasulullah. Faham kita kalimat semua? Dilakukan Abu Bakar. Untuk menjawab seruan Nabi berinfak sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan pasukan perang. Siapa yang sanggup? Kita jangankan setengahnya, seperempatnya. Sanggupkah kita? Jangankan seperempatnya, 1/10 sanggupkah kita? Jangankan 1/10, 1/5. Bukan 1/5, lebih payah ya. 5%. Sanggupkah kita? Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar mantap, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah tidak akan sia-siakan orang yang beriman dan bertakwa. Aku tinggalkan untuk mereka Rasulullah. Dan Rasulullah akan memperhatikan warga-warganya dan rakyat-rakyatnya yang butuh perhatian. Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, semenjak itu saya tidak berani lagi mencoba untuk mendahului Abu Bakar. Ini orang yang berlomba-lomba untuk persiapan akhirat. Ini suri tauladan kita. Bukankah kita orang yang menyatakan diri kita berusaha mengikuti salafus saleh? Ini salafus saleh. Di mana kita? Ini salafus saleh kita. Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Mas'ud. Kalau memang kita orang yang mengikuti mereka, di mana kita? Di mana kita dalam infak kita? Di mana kita dalam salat kita? Di mana kita dalam ketakutan kita terhadap yaumil mahsyar? Di mana kita dalam ketakutan kita terhadap neraka? Ataukah neraka itu hanya suatu berita, suatu cerita yang berlewat, yang berlalu begitu saja, dan kemudian mata kita bebas untuk menikmati apa yang kita inginkan? Telinga kita bebas untuk dipasang ke suara apapun yang kita mau. Lisan kita bebas untuk membicarakan apapun yang kita suka, tanpa peduli adanya surga dan neraka.
tanpa peduli dengan adanya hisab di yaumil mahsyar, kaki kita bebas kita langkahkan kemanapun yang kita mau asal kita suka. Tangan kita bebas untuk memberi dan menerima apapun yang kita mau, apapun yang kita suka, tanpa sedikit pun ada persiapan. Pertanyaan di hadapan Allah atas apa yang kita ambil dan kita beri. Ini bukan orang yang beriman ke yaumil mahsyar secara iman yang hakiki. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ketika antum memegang handphone saudaraku dan ada keinginan untuk melihat aurat wanita, kalau antum ingat yaumil mahsyar, antum tinggalkan perbuatan itu. Ini orang yang persiapan yaumil mahsyar. Orang yang mengerjakan sesuatu penuh perhitungan bagaimana nanti nasibnya kalau ditanya oleh Allah. Ketika antum akan mendengarkan suatu informasi, suatu kata-kata, suatu suara, antum perhitungkan. Apakah mendengar ini sesuatu yang dicintai Allah atau tidak? Akan menguntungkan saya di yaumil mahsyar atau merugikan saya di yaumil mahsyar? Kalau jawabannya merugikan, tinggalkan. Tinggalkan untuk mendengar suara itu. Bukan justru datang ke suara itu dan duduk di sana, nongkrong di sana. Enggak. Maka sadarlah. Kalimat ini saya arahkan kepada diri saya. Sebelum saya mengarahkan kepada saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah. Mari kita lakukan persiapan padang mahsyar. Hari-hari kita isi dengan persiapan padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, dan beliau kata sahabatnya tak pernah hari-harinya, waktu-waktunya tanpa zikir kepada Allah, itu tak ada. Karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahwanih, fi kulli ahwalih. Adalah Rasulullah SAW orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam segala keadaan hari-harinya. Tak ada hari tanpa berzikir kepada Allah. Mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada umat. Berinfak, membangun masjid, berjihad, peduli kepada orang-orang miskin, membina masyarakat muslimin. Dan kalau sendirian beliau berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, membaca Al-Quran, memurojaah hafalan Al-Quran, berpuasa, berinfak, salat, dan salatnya nggak tanggung-tanggung. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 1 rakaat. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau masuk toilet sallallahu alaihi wasallam, di dalam toilet tidak boleh berzikir, betul? Tak boleh berzikir dalam toilet. Dan keberadaan beliau dalam toilet tidak nyaman. Karena beliau tidak berzikir kepada Allah di toilet. Tidak boleh berzikir kepada Allah di toilet. Dan ketika beliau keluar toilet minta ampun kepada Allah. Ghufranak. Berikan aku ampunanmu ya Rabb. Di toilet aku tidak bisa berzikir kepadamu. Ini Rasul kita. Ini suri tauladan kita. Ini Nabi kita. Yang barang siapa yang taat kepadanya akan ke surga. Barang siapa yang mencontohnya akan ke surga. Dan barang siapa yang tidak peduli kepada mencontoh beliau, meniru beliau, khawatirkan surga sangat jauh darinya. Dan barang siapa yang ingkar kepada syariatnya, pasti akan ke surga, neraka untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah ke surga untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah. Waktu sudah habis. Mohon maaf kalau seandainya pertemuan kali ini tanpa tanya jawab, karena waktu yang sangat tidak cukup untuk itu. Dan semoga nasihat saya ini benar-benar bermanfaat untuk saya sendiri, untuk saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang kucintai karena Allah, hadirin wal hadirat, al-musyahidin al-musyahidat. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tumbuhkan di dalam hati kita keseriusan untuk melakukan persiapan padang mahsyar,
keseriusan untuk mencapai husnul khatimah, keseriusan untuk masuk ke surga Allah, dan keseriusan untuk lari dari neraka Allah, keseriusan untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah dan para sahabat as-salafus salih daripada umat Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.